Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat matematik, para pecinta matematik dimanapun Anda berada. Kembali di channel saya, Hi I Know. Di kesempatan kali ini, yang akan dibahas adalah materi tentang vektor. Ya, terus ada apa saja sih di dalamnya? Kita mulai dari yang pertama, yaitu ada definisinya. Definisi dan notasi vektor. Nah, apa sih itu vektor? Kemudian bagaimana cara menulisannya? Nah, setelah itu bagaimana cara menggambar vektor? Nah, setelah digambar, kita diminta untuk menentukan panjang atau besar vektor. Kemudian di bagian D, kita bahas juga jenis-jenis vektor. Ada vektor posisi, vektor 0 gitu ya. Kemudian di bagian E dibahas juga tentang operasi vektor. Nah, di bagian E ini adalah materi intinya ya. Kalau ini sih receh, ini masih awal-awal. Ya, perkenalan, apa itu vektor, cara penulisannya. Nah, inti dari materinya ini ada di sini. Operasi vektor, di mana dalam operasi vektor ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama, tafsiran secara geometri, dan yang kedua adalah tafsiran secara aljabar. Secara geometri berarti vektornya ini kita gambar, ya. Kemudian kalau secara aljabar itu kita hitung vektornya berdasarkan komponen-komponen yang ada. Dihitung apanya? Oke, yang dihitung yang pertama perkalian skalar dengan vektor. Kemudian setelah dikalikan dengan skalar, yang kedua ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Yang ketiga, perkalian lagi, perkalian antar vektor. Jadi vektor dikali dengan vektor. Selanjutnya ada juga menentukan sudut antar vektor. Sudut antar vektor. Yang kelima, proyeksi vektor. Jadi materi intinya mah ada di sini. Dan lupa ada juga ya di sini vektor segaris, kolinear ya, atau segaris, kemudian perbandingan vektor. Nah, itu. Jadi nanti selama sisa pembelajaran ke depan, materi vektor ya inilah isinya, menunya seperti ini. Jadi lebih banyak mungkin di kesempatan kali ini kita hanya bahas dari A sampai D, kemudian ke sini, ke tafsiran geometri. Selanjutnya bertahap akan disampaikan di kesempatan yang lain ya. Perkalian skalar vektor, penjumlahan pengurangan vektor, dengan tafsiran aljabar. Baik, kita mulai dari definisi dan notasi vektor. Tentu kalian sudah pernah tuh dengar apa sih vektor. Di fisika juga sudah pernah dibahas tentang vektor, sudah dikenalkan. Jadi vektor itu apa sih? Vektor adalah alat untuk membajak sawah. Bukan, itu namanya traktor. Pak, vektor itu pimpinan perguruan tinggi. Salah juga, itu namanya rektor. Jadi apa, Pak? Vektor adalah pikiran kotor. Victor. Vektor menurut fisika adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, itu definisi fisika. Di dalamnya ada apa saja? Ada gaya, ya besaran gaya ya. Kemudian ada kecepatan, ada percepatan, ya. Itu namanya besaran-besaran yang memiliki nilai dan arah. Ada nilainya sekian, arahnya kemana? Ke atas, ke kanan, ke kiri. Seperti itu. Tapi di fisika
Di matematika ya lain ceritanya. Kalau di matematika itu definisinya adalah segmen garis berarah. Segmen garis berarah. Apa itu segmen garis berarah? Yang namanya garis lurus, sorry, anggap aja lurus ya. Yang namanya garis lurus itu tidak berujung. Terus, ya konsep yang abstrak, nah digambarkan seperti ini, tidak berujung. Kemudian ada lagi namanya segmen garis. Segmen garis itu bagian dari garis, dipotong yang tidak berujung itu. Bagian dari garis kita potong. Kemudian bagian dari garis ini salah satu ujungnya diberi tanda panah. Nah, maka inilah yang disebut dengan vektor. Ini namanya garis, ini segmen garis, dan ini vektor. Vektor itu segmen garis atau bagian dari garis yang salah satu ujungnya ada arahnya. Kita tetapkan misalkan awalnya di A, ujungnya di B. Maka dikatakan ini adalah vektor AB. Ditulis, cara penulisannya AB strip di atasnya. Atau bisa juga kita tulis sebagai AB. Nah, bisa juga dalam satu huruf. Bisa juga satu huruf, bisa A, bisa P, tapi menggunakan huruf kecil gitu ya. Bisa V. Kalau yang satu huruf ini itu dikenal sebagai vektor posisi. Vektor posisi itu adalah startnya dari 0, ujungnya di titik ini. Misalkan vektor A berarti ujungnya di A, vektor P berarti ujungnya di P. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk dalam koordinat kartesius dua dimensi, misal ada vektor, ada titik di sini ya, katakanlah titik P, titik P ukurannya misalkan 5,1. Nah, dari titik 0 menuju titik P ini, kita bisa buatkan, kita tarik garis, kita buatkan sebuah vektor. Karena startnya di 0, ujungnya di P, maka ini dikatakan sebagai vektor P. Nah, lain lagi ada vektor AB. Kalau vektor AB itu adalah startnya di A, ujungnya di B. Jadi tidak mesti dari 0 gitu ya. Startnya di A, ujungnya di B. Oke, misal A, kedudukannya di sini misalan aja ya, 3,3. Kemudian ada lagi vektor B. Vektor B itu misalkan kedudukannya ada di 8,5. Nah, maka koordinat AB, koordinat vektor AB itu bisa didefinisikan sebagai titik B dikurangi dengan titik A. Nah, kalau lihat koordinatnya seperti ini, maka B itu ditulis, kita cari nilai kedudukannya 8,5 dikurangi dengan 3,3. Sehingga koordinat dari AB adalah 5,2. Ya, seperti itu. Kemudian untuk masalah penulisan koordinatnya, bisa ditulis dalam bentuk matriks ke bawah gitu ya. Misalkan koordinatnya 5,2. Atau juga bisa ditulis sebagai pakai IJK. Kita tulis jadi 5I ditambah 2J. Ya. Jadi AB sama dengan kurung gitu ya. Seperti itu. Kemudian bagaimana kalau si vektor ini dalam ruang? Nah, ini kalau koordinatnya cuma 2 namanya vektor bidang ya, vektor 2 dimensi. Vektor 2 dimensi atau vektor bidang. Vektor dalam bidang. Sedangkan yang 3 dimensi itu koordinatnya ada 3 komponen. Bisa kita tulis misalkan ya 2i ditambah 5j ditambah misalkan 10k. Nah, bisa juga kita tulis ke bawah
sorry, kita tulis ke bawah, misalkan vektor posisi ukurannya 6i dikurangi 6 dikurangi 3 4. Ini nggak ada i-nya, sorry. Nah, bisa juga ditulis begitu. Yang dua komponen adalah vektor 2 dimensi, yang tiga komponen adalah vektor 3 dimensi atau vektor dalam ruang. Oke, seperti itu. Lalu bagaimana cara menggambar vektor dalam ruang? Misalkan ada vektor posisi, vektor A dengan koordinat 2i ditambah 5j ditambah 10k. Nah, cara menggambarkannya berarti kan ini ada tiga sumbu ya. I itu artinya vektor satuan searah sumbu sumbu x. J adalah vektor satuan searah sumbu y, sedangkan k adalah vektor searah vektor satuan searah sumbu z. Nah, tiga dimensi digambar dalam bentuk dua dimensi, maka sumbunya akan seperti ini. Oke, yang biasanya kita tulis dua dimensi ya seperti ini, ya. Biasanya seperti ini. Nanti kita tambahkan, ini tidak lagi menjadi sumbu y, ini juga tidak lagi menjadi sumbu x. Ya, atas bawah ini berganti menjadi sumbu z. Sedangkan kanan kiri ini sumbu x. Nah, muncul sumbu baru. Nah, ini namanya sumbu x. Sorry, ini sumbu y ya. Maaf. Ini sumbu y, ini sumbu x. Sumbu x itu bagian depan dan belakang. Sumbu y kanan dan kiri. Sumbu z adalah atas dan bawah. Nah, misalkan 2i 5j 10k, berarti kan x-nya ini 2. Nah, maju ini. Karena duanya positif, maju 2 langkah. Kemudian 5j, berarti si y-nya ini positif ke kanan 5. Nah, perkiraan saja ya, 5 di sini. Oke, kita buatkan garis bantu. Maka titik temunya di sini. Untuk sementara koordinatnya di sini. Nah, selanjutnya ada 10k, berarti z. Z-nya naik 10 ke atas. Oke, sehingga koordinat akhirnya ya ada di sini. Nah, dari titik semula, titik 0, ini ditarik ke atas. Nah, ini titik P-nya, sehingga terbentuklah vektor P. Memang sedikit rumit ya, karena ini kelemahan. 3 dimensi digambar dalam bentuk 2 dimensi ya, sedikit rumit gitu ya. Nah, ini kalau koordinatnya saya ubah, misalkan sedikit saja 2i dikurangi 5j ditambah 10k, ya tentu akan berubah. Karena i-nya ini negatif, berarti tidak lagi ke depan. Nah, i-nya ini, si sumbu x ini mundur 2 langkah ke belakang. Kemudian karena j-nya ini negatif, tidak lagi ke kanan, melainkan dia ke kiri. Jadi mundur 2 langkah, ke kiri 5 langkah, selanjutnya ke atas. Nah, jadi koordinat ini. Nah, ini dalam koordinat Kartesius 3 dimensi ini ada 8 ruang ya. Kalau kalian cek ada 8 ruang. Ruang pertama ini. Tuh, kemudian ke belakang. Ya. Nah, bagian atas 4, bagian bawah 4. Jadi ada 8 ruang. Oke, kalian tidak usah memikirkan bagaimana cara melukis vektor, tapi yang pasti cukup tahu saja, karena pertanyaannya tidak mengarah ke situ. Next, selanjutnya tentang panjang vektor, bagian B. Panjang vektor, misalkan ada vektor AB. AB itu dengan koordinat xi ditambah yj. Nah, panjang vektor dinotasikan AB kita tulis ada harga mutlaknya ya.
Kalau tidak ada harga mutlak berarti koordinat vektornya, kalau ada harga mutlaknya berarti panjang vektornya. Dirumuskan komponen I dikuadratkan ditambah komponen J dikuadratkan. Seperti mencari rumus Pitagoras. Nah, kalau AB-nya ini vektor dalam ruang, tentu di sini ada tambahan lagi ZK, maka panjang vektor AB dirumuskan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, seperti itu untuk panjang vektor. Selanjutnya, jenis-jenis vektor bagian C. Ada apa saja sih vektor-vektor itu? Yang pertama ada yang namanya vektor 0. Vektor 0 itu vektor yang awal dan ujungnya sama. Nah, ya tadi mah AB berarti di sini vektor AA. Nah, ini juga kita bisa lambangkan dengan 0 gitu ya. Bisa juga P. Ini juga sama vektor 0. Nah, vektor 0 itu ukuran panjangnya ya tentu saja 0. Jadi A. Ya, tidak membentuk garis, ya, titik. Kemudian yang kedua, kita kenal juga yang namanya vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Oke, misalkan ada vektor P. Nah, vektor satuan dilambangkan dengan E gitu ya. Vektor satuan dari P itu dirumuskan 1 per panjang vektor P dikali dengan vektor P-nya itu sendiri. Oke, ini rumusnya. Ada lagi tentang kesamaan dua vektor bagian 3. Sorry. Bagian B berarti bagian D ya. Bagian D, mohon maaf. Gangguan sebentar. Ada bagian D itu kesamaan dua vektor. Dua vektor dikatakan sama jika dan hanya jika dan hanya jika. Oke, ini ada vektor AB, ada vektor CD. Nah, vektor AB dianggap sama dengan CD apabila ini jika dan hanya jika panjangnya sama, panjang AB itu sama dengan panjang CD dan juga ini searah. AB sejajar dengan CD. Gitu ya, dianggap sama. Ini namanya kesamaan dua vektor. Nah, ada lagi misalkan sama-sama AB tapi arahnya ke bawah. Maka dikatakan AB ini nilainya negatif dari BA. Vektor AB negatif vektor BA. Oke, seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke operasi vektor. Kita bahas dulu yang pertama, tafsiran geometri. Ada apa saja sih operasinya? Operasi yang pertama, operasi sesar. Nah, bukan ya. Operasi yang pertama di sini ada perkalian skalar dengan vektor. Oke, misalkan ya. Di sini ada vektor A, ukurannya kecil. Maka vektor 2A, nah, ini vektor 2A. Vektornya panjang, 2 kali lipat dari A. Tapi searah, A arahnya ke atas, 2A pun arahnya ke atas.
Lalu dari titik semula ini kita bikin lagi misalkan ke bawah. Nah, ini dikatakan vektor 3A. Nah, ini panjangnya 3. 3 kali lipat dari A. Karena arahnya berlawanan dengan A, maka kita tulis negatif 3A. Nah, seperti itu. Perkalian skalar dengan vektor. Skalar itu berarti angka. 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke. Lanjut bagian 2. Ada yang namanya penjumlahan dua vektor. Penjumlahan dua vektor. Nah, penjumlahan dua vektor ini bisa menggunakan metode segitiga. Yang kedua, metode jajar genjang. Nah, metode segitiga misalnya gini, ada vektor A. Ya, vektor AB juga ya. Kemudian vektor BC. BC ini dilambangkan dengan vektor B. Nah, untuk menggambarkan, untuk menjumlahkan AB tambah BC, berarti kita gambarkan dulu AB-nya. Selanjutnya, dilanjutkan dengan vektor BC. Nah, A, B, di sini A, di sini B, ujungnya di C. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah dia setarnya di A, ujungnya di C. Nah, ini vektor A tambah B. Jadi menurut aturan segitiga, kalau ada AB ditambah BC, ketika ini sama, maka hasilnya adalah AC. Gitu ya. Lain lagi ceritanya dengan cara jajar genjang. Kalau cara jajar genjang ini, kita buatkan dulu vektor A-nya, lalu jangan dilanjut ke sini, tapi gambarkanlah dari awalnya juga, dari titik awalnya juga. Dari titik awalnya juga. Nah, ini vektor B. Nah, untuk menentukan resultannya, kita buat garis bantu yang sejajar dengan vektor B. Oke, maka terbentuklah seperti ini. Sebenarnya resultan antara cara jajar genjang dengan cara segitiga, ya resultannya sama. Cuma cara penggambarannya aja yang beda. Yang segitiga seperti ini, yang jajar genjang. Ini sama ini sebenarnya sama. Gitu. Kemudian bagian yang ketiga, sorry. Bagian yang ketiga ada penjumlahan beberapa vektor. Bagian ketiga, penjumlahan beberapa vektor. Ada vektor A, vektor A, vektor B, C, D, E. Oke, dari sini kita bisa tarik ke sini, tarik ke sini, tarik ke sini gitu ya. Oke, maka AB ditambah BC ditambah CD ditambah DE itu hasilnya adalah AE. Ketika ini sama, coret, 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 hasilnya AE. Oke, pengurangan vektor yang keempat. Sepertinya mudah ya vektor ya. Pengurangan vektor. Jadi kalau ada vektor A dengan vektor B, ya, kita gambarkan. Vektor A-nya dulu digambar. A ke sini. Karena B itu arahnya ke atas, maka kita gambarkan ini min B. Arahnya berlawanan. Nah, sehingga yang dimaksud dengan pengurangan A kurangi B ya ini vektornya. Vektor A ditambah dengan negatif vektor B. Nah, sama artinya A dikurangi dengan vektor B. Selanjutnya ada yang namanya vektor posisi. Vektor posisi. Ada vektor A
Kemudian ada juga vektor B. Ujungnya di B gitu ya. Nah, dari A ke B ini saya hubungkan lagi sehingga menurut aturan eh, penjumlahan vektor ini titik O ya. OA ditambahkan dengan AB maka hasilnya adalah OB gitu kan. OA ditambah AB hasilnya adalah OB. OA adalah vektor A, vektor posisi A, AB ini tetap, kemudian ini B kecil. Oke, sehingga vektor AB didefinisikan sebagai B dikurangi A. Oke, itu saja mungkin materinya. Untuk lebih jelasnya tentang materi ini akan dilanjut dengan latihan yang latihannya tidak akan digabung dengan materi ini. Nanti di kesempatan lain akan saya share beberapa contoh soal yang berkaitan dengan vektor tafsiran secara geometri. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Ya, mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa diterima dengan baik oleh kalian, ya. Dan mohon dukungannya karena memang tampilannya ya masih sederhana sekali. Karena tujuannya hanya ingin memfasilitasi kalian untuk belajar secara baik. Oke, thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.